Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Ramadan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai critical journal review yang telah kami buat. Di sini kami mengambil dari jurnal Akad Salam dalam transaksi jual dan beli. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian dari akad salam dan dasar hukum dari akad salam yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai pengertiannya. Akad salam merupakan akad jual beli barang di mana spesifikasi mengenai harga dan jenis barangnya itu dijelaskan di awal transaksi, kemudian pembayarannya juga dilakukan di awal transaksi. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan Hanabi sendiri, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu. Begitu juga dengan mazhab Maliki yang menyatakan bahwasannya akad salam merupakan transaksi yang mana pembayarannya dilakukan di awal transaksi, kemudian penyerahannya tidak dilakukan pada transaksi tersebut, melainkan setelah beberapa jangka waktu dari transaksi tersebut dilakukan. Kemudian mengenai dasar hukumnya. Di sini di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tunai maka lakukanlah pencatatan atas transaksi tersebut. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan, Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangannya yang jelas pula sampai batas waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ijma ulama bahwasanya boleh jual beli salam, dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Rukun dan syarat salam. Rukun salam yang pertama adalah muslim atau pembeli, yaitu orang yang membutuhkan barang. Yang kedua adalah muslim ilahi, yaitu pemasok barang atau penjual barang. Yang ketiga adalah uang atau modal. Ada pula yang menyebut harga atau saman. Yang keempat adalah muslim fi'ih, yaitu barang yang diperjualbelikan. Sedangkan selanjutnya yang kelima adalah zigat, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya syarat-syarat akad salam. Yang pertama adalah uangnya dibayar di tempat akad atau diberikan di tempat akad. Berarti uangnya diberikan terlebih dahulu atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barangnya itu datang. Yang kedua, barang menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya diberikan sesuai waktu yang telah disepakati atau dijanjikan. Berarti pada waktu yang telah dijanjikan barang itu sudah harus ada atau datang. Yang keempat, barang itu harus jelas barangnya, baik itu timbangannya, bentuknya, ukurannya. Semua itu harus disebutkan dengan jelas sehingga tidak ada keraguan bagi si pembeli merasa puas akan harga dan barang tersebut. Yang kelima, disebutkan tempat penerimanya agar jual beli akad salam jelas. Selanjutnya adalah etika dalam jual beli salam. Masing-masing penjual dan pembeli hendaklah jujur dan ikhlas sehingga tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak. Yang kedua adalah penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati di awal. Yang ketiga,
Pembeli jangan coba-coba untuk mencari kekurangan dan menolak barang-barang yang telah dijanjikan dengan membuat berbagai alasan palsu. Sekiranya barang yang dibawa itu terkurang sedikit. Baiklah, nama saya Aprilia Jara. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi kami yang ketujuh. Perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa. Yang pertama, jual beli salam perlu ditetapkan periode pengiriman barang. Yang dalam jual beli biasa tidak perlu. Yang kedua, dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual. Yang ketiga, dalam jual beli salam hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual. Yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Yang keempat, dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak. Yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang sedang berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli adalah tidak adanya barang. Telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam. Yang selanjutnya itu ke-8, keuntungan dan manfaat akad salam. Yang pertama itu jaminan. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibandingkan pembeli. Yang kedua, penjual mendapatkan modal usaha untuk menjalankan bisnisnya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus memikirkan bunga. Dengan demikian, selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. Yang ketiga, penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tanggal waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari ringkasan jurnal yang telah kami review, di sini kami menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang telah kami review tersebut. Untuk kelebihannya, di sini kami mendapatkan 3 kelebihan pada jurnal ini. Yang pertama, pada jurnal ini penulis memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang permasalahan sampai menjelaskan secara rinci poin-poin apa saja yang perlu di dalam akad salam, seperti pengertian dari akad salam, kemudian ada dasar-dasar hukum dari akad salam, syarat dan rukunnya, hingga sampai apa yang membedakan antara jual beli salam dengan jual beli biasa. Sehingga bagi para pembaca yang belum tahu apa akad salam, setelah membaca jurnal ini maka akan mudah memahami apa itu akad salam. Kemudian yang kedua, penulis juga menulis jurnal ini dengan sangat baik, teratur dan sesuai dengan kaidah penulisan. Jurnal yang ditulis menggunakan bahasa yang baku dengan sesuai kamus EID bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang ketiga, pada jurnal ini juga dilengkapi oleh bukti-bukti dalil sehingga menguatkan setiap pendapat yang dituangkan dalam tulisan ini. Kemudian di akhir tulisan penulis juga meletakkan sumber referensi di mana para pembaca akan semakin yakin bahwasanya tulisan yang dibuat oleh penulis pada jurnal tersebut adalah hasil karya tulis terbaiknya setelah menyaring beberapa referensi. Kemudian selain kelebihan tersebut, kami juga menemukan satu kekurangan pada jurnal ini, yang mana pada jurnal tersebut tidak disertai contoh dari aktivitas kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bagi mereka yang jenuh atau bosan dalam membaca jurnal tersebut akan merasa semakin sulit menemukan
apa maksud dari akad salam ini karena tidak dipaparkannya contoh dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja penjelasan dari kelompok kami. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.